Salah izin alat. Untuk alatnya di sini yang pertama untuk cuci tangan hand wash ya. Terus di sini nih bukan Dettol tapi obat kumur ya. Di sini obat kumur. Terus air bersih. Ini pengganti gom atau kalau di prosedur madu. Tapi di sini kita bisa pakai gom. Terus kita lihat di sini ada pasta gigi, ada handscoon, ada pasta gigi, ada cotton bud ya. Terus bengkok ini 2 untuk air dan untuk sampah atau misalkan tisu atau alat yang habis pakainya ya. Terus selanjutnya di sini ada tisu, ada apron dan handuk kecil beraskan pelat ya. Tuh, terus yang selanjutnya di sini ada tempat kain kotor ya. Pada saat kita sudah melakukan tindakan handuk dan apron, kita masukkan ke tempat kain kotor. Yang pertama, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini melakukan tindakan oral hygiene atau membersihkan mulut, perawatan mulut ya. Yang pertama, prainteraksi yaitu identifikasi kebutuhan pasien. Identifikasi kebutuhan pasien, apakah benar memang pasiennya membutuhkan tindakan ini gitu ya. Terus selanjutnya susun rencana itu di tahap prainteraksi. Terus selanjutnya kita mungkin ada ya untuk di buku sampai ke tahap selanjutnya pelajari data pasien udah itu untuk persiapan prainteraksi. Terus untuk ke pasien tahap orientasi. Yang pertama kita beri salam kepada pasien, biasa ya, itu sudah kita sering lakukan. Assalamualaikum Ibu, gimana keadaannya? Tanyakan kondisi pasien. Gimana keadaannya Bu? Udah berapa hari nggak pasang gigi? Udah 3 hari ya, pasti nggak enak. Nah mungkin di sini karena Ibu sudah 3 hari belum gosok gigi, saya bantu menggosok gigi, pembersihan mulut ya. Nah gimana sebelum kita melakukan tindakan, Ibu sudah siap? Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Nah terus setelah itu kita pasang sampiran ya. Kita pasang sampiran, jaga privasi pasien. Setelah itu kita cuci tangan ya. Kita cuci tangan. Setelah itu kita pasang APD ya. Yang pertama kita pasang apron. Terus selanjutnya kita pasang masker ya. Terus pasang handscoon. Setelah itu kita atur posisi pasien. Kalau pasiennya mampu untuk duduk, kita bantu untuk duduk. Tapi kalau pasiennya tidak mampu, contohnya kita pasiennya yang lemah gitu ya, tidak mampu untuk duduk sendiri, Ibu boleh agak sebelah sini, agak miring posisinya. Jadi posisikan pasien agak miring. Kenapa? Karena pada saat kita berkumur jangan sampai pasiennya aspirasi atau malah tertelan ya. Setelah itu kita pasang handuk kecil ya. Seperti ini. Terus siapkan pasta gigi ya, siapkan bengkok, dekatkan bengkok, siapkan pasta gigi. Terus sebelum itu kita berkumur dulu ya. Jadi anjurkan pasien untuk berkumur. Setelah itu kita siapkan kira-kira
jagung ya. Itu anjurkan pasien untuk berkumur. Jadi kita seperti ini posisinya, ya, berkumur. Udah, setelah itu tahan dulu Bu, baru ayo Bu muntahin. Ya, nah udah, setelah itu kita bantu untuk menggosok gigi. Kalau misalkan pasien tidak mampu, kita bantu. Kalau misalkan pasiennya sendiri mau sendiri gitu ya, boleh. Tapi kalau biasanya kalau di ruang ICU pasiennya lemah ya, nah jadi kita bantu untuk menggosok gigi. Yang pertama apa? Bagian dalam diputar. Jadi kita memutar bagian dalam giginya, terus ke depan, yang kiri, yang kanan juga gitu ya, bawah, atas. Nah terus yang depan kita menggosok ke arahnya apa? Atas bawah seperti ini ya. Nih, jadi seperti ini, ke bawah, ke atas. Nah kalau yang bagian dalamnya, terus yang bagian dalam atas bawah kita dengan menarik ke depan, keluar, ditarik ke sini gitu ya. Kalau misalkan ini gigi seperti ini ya, kalau yang atasnya juga sama seperti itu ya. Tuh, terus setelah itu sudah kita suruh berkumur lagi pasiennya. Ayo Bu, nih, posisinya seperti ini ya. Udah, tahan dulu, baru muntahin ya. Nah udah, setelah itu selesai ya. Terus kita apa, bisa tawarkan apakah pasiennya mau pakai obat kumur atau tidak. Kalau misalkan pasiennya mau, kita kasih obat kumur ya. Kalau misalkan tidak, cukup kita ngasih madu. Kalau di prosedur madu ya, tapi di sini bisa kita menggunakan gom ya untuk perawatan, atau barangkali pasiennya agak sariawan gitu ya, sariawan, kita bisa pakai ini. Ke Katangga, terus selalu kita oleskan di bagian bibir atas bawahnya seperti itu ya. Dan setelah itu masukkan ke bengkok yang ini ya. Jadi bengkok ada dua. Kita setelah mohon maaf tadi mohon maaf terlewat tadi, sebelum kita pakai gom, kita dilap dulu ya, bibirnya dilap dulu, masukin ke bengkok, baru kita pakai gom ya. Itu tadi terlewat ya. Nah, setelah itu atau lagi kita posisi pasiennya tadi kan seperti ini ya, posisinya supaya pasiennya lebih nyaman. Ayo Bu, terlentang lagi seperti tadi ya. Udah, kita ambil ya Bu ya. Nih, kita masukkan ke tempat kain kotor. Nah setelah itu kita buka APD ya. Kalau untuk di prosedur buka APD, setelah itu baru evaluasi ke pasien ya. Kita buka masker, buka apron, masukkan ke kain kotor. Setelah itu kalau di sana evaluasi dulu ya, evaluasi terus kontrak waktu yang akan datang, semuanya di situ. Tapi ada yang harus cuci tangan dulu, setelah itu ke pasien sudah bersih seperti itu ya Pak. Tapi kalau di sana kita evaluasi dulu, gimana Ibu keadaannya, sudah lebih enakan setelah saya bantu bersihkan gosok gigi, bersihkan mulut ya. Terus setelah itu kita catat semuanya ya kalau di sana ya. Nah terus selanjutnya kita cuci tangan, bereskan alat yang tadi ya. Nah setelah itu, setelah cuci tangan, catat respon. Jadi catat respon, terus apa yang tadi pada saat kita lakukan gitu ya, ada keluhan apa, terus hasilnya seperti apa gitu ya. Nanti bisa dilihat selanjutnya di prosedur ini ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.